Pemirsa, Kabupaten Sintang darurat sampah. Warga kirim 4 dam truk sampah ke kantor Bupati dan Dewan Kabupaten Sintang. Sejumlah warga yang kecewa terhadap carut-marutnya pengelolaan sampah di Kabupaten Sintang mengirimkan 4 dam truk sampah dan membuangnya di depan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Sintang. Kekecewaan masyarakat ini memuncak setelah mereka merasakan bau yang tak sedap dari tumpukan sampah tak terurus di jalanan Kabupaten Sintang seperti di Jalan Lintas Hutan Wisata, Stadion Baning, Pasar Masuka, dan juga Akcaya Jelora. Warga berharap Pemda Sintang sigap dan tidak menyepelekan permasalahan sampah yang semakin banyak di Kabupaten Sintang. Kami akan ajak Anda pemirsa berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Igor Nugroho. Selamat malam Pak Igor. Pak Igor, kami belum bisa mendengar suara Pak Igor. Mungkin bisa diaktifkan Pak audionya. Halo, selamat malam Pak Igor. Halo, selamat malam. Bisa lebih lantang lagi Pak suaranya karena kami belum bisa mendengar dengan jelas suara Pak Igor dari sini. Selamat malam. Oke. Kedengaran Mbak? Ya, sudah ya, jelas selamat Pak. Malam. Selamat malam Pak Igor. Ya, sebenarnya apa yang tengah terjadi di Kabupaten Sintang Pak? Sebenarnya bagaimana pula pengelolaan sampah di sana? Baik, terima kasih. Barangkali dapat kami jelaskan bahwa pada tanggal 23 Juli kemarin itu mungkin terjadi aksi yang sebenarnya kurang mengenakan buat kita dan kita sangat menyayangkan, di mana ada sekelompok pemuda yang menamakan dirinya sebagai pemuda peduli kebersihan Kabupaten Sintang telah melakukan aksi membuang sampah di halaman kantor Bupati sebanyak 3 dump truck. Kemudian di kantor DPRD Kabupaten Sintang itu ada 1-2 dump truck. Tentu aksi ini juga tidak melakukan koordinasi dulu. Biasanya kalau akan mengadakan demo dan sebagainya, itu biasanya aparat keamanan juga sudah tahu, tapi ini merupakan aksi spontan. Nah, melalui aksi ini kita tetap berpikiran positif, ya. Ini merupakan koreksi bagi penanganan sampah di Kabupaten Sintang. Namun demikian, barangkali bisa kami jelaskan beberapa hal terkait lamanya pengangkutan sampah dari TPS-TPS itu sekitar mungkin lebih 1 minggu ke TPA. Jadi dapat kami sampaikan bahwa memang kondisi TPA kita tidak baik-baik saja, Mbak. Artinya TPA kita itu berada di kilometer 7 di Desa Neta, itu luasnya adalah 5 hektar lebih sedikit, dan itu sudah overload. Sudah overload, jadi sampah menumpuk. Kemudian alat kita hanya 1, ekskavator yang kebetulan memang kondisinya sering rusak, dan pada saat itu memang rusak. Sehingga alat itu merupakan andalan untuk merapikan sampah-sampah, menumpuk sampah-sampah, karena kita masih menggunakan sistem open dumping. Nah, itu rusak. Ketika alatnya rusak, sehingga distribusi sampah dari luar ke dalam itu tidak bisa berjalan dengan lancar, sehingga banyak sampah-sampah yang tidak bisa diangkut ke TPA. Nah, sehari sebelumnya memang kita sudah kita perbaiki, kemudian dengan melakukan berbagai cara termasuk melakukan peminjaman alat berat. Itu sudah kita angkut sampah-sampah yang ada di TPS, khususnya di daerah pasar, kemudian di daerah stadion. Pak Igor, sudah kita angkut, dan ini ya, Pak Igor, memang mengenai kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah sendiri ini tidak pernah dikomunikasikan Pak dengan warga, sehingga warga pun juga tidak berujung pada aksi seperti ini untuk menyampaikan kekecewaan mereka.
Baik, Mbak. Kita selalu mengkomunikasikan sebenarnya, karena ada beberapa kali juga kita melakukan sosialisasi, kemudian memang yang dikeluhkan warga adalah jumlah TPS yang semakin berkurang. Namun demikian, tentu ini yang dilakukan aksi adalah sampah yang berada di hutan wisata. Dia ada komplek hutan wisata yang memang kewenangannya milik BKSDA. Dan di situ sebenarnya bukan TPS resmi. Sudah beberapa kali kita lakukan pengangkutan sampah di sana, ya. Sudah 8 kali tercatat, tapi sampah itu tetap warga tetap membuang sampah di sana. Ada beberapa alternatif yang sudah kita tawarkan. Pertama, kita menghimbau kepada masyarakat untuk membuang sampah di TPS yang memang sudah kita sediakan. Satu. Yang kedua, bagi warga yang memiliki kelebihan uang sedikit saja barangkali ya, mungkin itu bisa berlangganan dengan LPM mitra kita. Itu lembaga pemberdayaan masyarakat dengan tarifnya 40.000. Baik, Pak Igor, tapi begini, per hari ini penanganannya seperti apa, Pak, mengenai permasalahan yang tadi juga sudah diakui oleh pihak pemerintah Kabupaten Sintang sendiri, karena masalah sampah ini kan pasti setiap hari juga ada sampah yang diproduksi gitu, Pak, dihasilkan dan harus ditangani begitu. Jadi rata-rata per hari, Mbak, mungkin sebagai informasi, sampah di Kabupaten Sintang ini sekitar 60 ton yang masuk per hari ya ke TPA. Nah, penanganan di TPA hari ini itu sudah kita lakukan, kemudian tadi juga kita sudah melakukan pengangkutan sampah secara bertahap, ya, karena kita juga alhamdulillah dapat pinjaman dari perusahaan, ada satu EXA, kemudian dari dinas terkait PU itu satu buah doser untuk menangani kondisi yang ada di TPA. Baik. Hari ini juga kita bekerja dan hari ini kita sudah melakukan rapat dengan pihak-pihak terkait. Karena sepertinya masyarakat menginginkan ada satu TPS di jalan hutan wisata. Tentu yang kita berkoordinasi dengan BKSDA untuk mencarikan titik mana yang kira-kira aman untuk diletakkan TPS. Karena TPS ini banyak juga warga yang menolak. Jadi banyak menerima, banyak menolak. Karena kalau ditaruh TPS di depan rumahnya, tidak setuju. Gitu. Sehingga kita harus pastikan plan itu aman, kita akan bikinkan satu proteksi sana. Baik, kita berharap masalah sampah ini bisa segera ditangani dengan cara yang paling baik dan secepatnya, Pak, di Kabupaten Sintang. Terima kasih Pak Igor Nugroho, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, malam hari ini sudah bergabung bersama kami.